在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Ada seseorang yang berdiri di atas energi pedang. Dia mengenakan jubah kuning besar yang tertiup angin dan terlihat cukup elegan. Pada tingkat kultivasi ini, penampilan luar seseorang tidak lagi mencerminkan usia mereka. Dia tampak berusia sekitar 30 tahun dan memiliki wajah biasa. Namun, mata sipitnya menunjukkan kilatan rasa dingin. Energi asal yang kaya datang dari dalam tubuhnya. Jelas dia telah mencapai puncak tahap ilusi yin. Saat dia mendekat, orang-orang di depannya segera berpencar dan tidak berani menghalanginya. Dia semakin mendekat ke area 10.000 kaki. Bukannya dia tidak melihat cincin debu atau tidak tahu artinya, tapi kecepatannya tidak melambat sama sekali saat dia menerjang ke area 10.000 kaki. Energi asal dari dia mengisi menyebabkan debu tertiup mundur. Pemandangan ini menyebabkan semua pembudidaya sekitarnya memperhatikan. Sejauh yang mereka tahu, Wang Lin adalah seorang kultivator yang kuat dan pemuda berjubah kuning itu juga seorang kultivator yang kuat. Keduanya pasti akan bertarung karena lubang gelap di formasi langit. Pertempuran semacam ini tidak biasa. Bahkan ada para pembudidaya yang berpegang pada gagasan bahwa mereka berdua sangat melukai satu sama lain sehingga mereka bisa mendapatkan manfaat. Ekspresi Li Yuan berubah sedikit. Saat dia cemas, suara tenang Wang Lin memasuki telinganya. "Saudara Li, turunlah dulu." Li Yuan tidak berbicara dan langsung masuk ke lubang gelap. Saat dia masuk, pemuda berjubah kuning itu mendekat. Mata Wang Lin tenang saat dia mengangkat tangan kanannya dan melambai ke ruang hampa. Guntur ungu langsung muncul. Saat guntur ungu muncul, kabut ungu muncul di sekitarnya. Guntur ungu melesat ke arah pria muda berjubah kuning bersama kabut ungu. Murid pemuda itu segera menyusut. Bukan karena dia tidak melihat Wang Lin, tetapi karena statusnya di keluarganya istimewa dan anggota keluarganya dekat di belakangnya, dia tidak terlalu memperhatikan Wang Lin. Dia tertawa saat tangannya membentuk cakar dan 5 helai gas hitam muncul dan menembak ke arah Guntur. 5 untai gas hitam segera mengelilingi Guntur. Melahap, saat pemuda berjubah kuning itu berteriak, 5 helai gas hitam itu segera berubah menjadi 5 naga hitam dan melahap Guntur. Dalam sekejap mata, Guntur itu melahap dan kembali ke sisi pemuda itu. Saat 5 naga hitam mengelilingi pemuda itu, mereka segera mulai tumbuh. Dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi naga sepanjang 500 kaki. Alhasil, aura pemuda itu tiba-tiba meningkat. Pemuda berjubah kuning itu perlahan berkata, "Serangan rekan kultivator cukup bagus. Mohon tunggu sebentar untuk saya, Tang Yanyun, ingin menjelajahi lubang yang ditinggalkan surgawi." Bagaimana dengan itu? Sudah sangat sulit bagi pemuda itu untuk mengatakan sesuatu seperti ini. Jika bukan karena fakta bahwa tingkat kultivasi Wang Lin lebih tinggi darinya dan dapat dibandingkan dengan saudaranya, yang berada di tahap korporeal dia tidak akan mengatakan ini. Saat dia mengatakan itu, ekspresi para pembudidaya di dekatnya berubah. Salah satu dari mereka berseru, "Keluarga Tang. Mungkinkah itu keluarga Tang dari domain selatan?" Pada saat ini, semua pembudidaya sepertinya menyadari sesuatu. Wang Lin dengan dingin menatap orang itu dan dengan tenang berkata, "Kamu tidak memenuhi syarat." Tang Yanyun kaget. Dia telah memikirkan tentang bagaimana pihak lain akan menolak dan bagaimana ekspresinya akan berubah setelah mendengar dia berasal dari keluarga Tang. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa orang ini akan begitu sombong. Ekspresinya berubah suram dan dia tertawa. "Jika itu masalahnya, maka aku tidak akan mengganggumu." Dengan itu, dia mulai mundur dan berpikir, tingkat kultivasi orang ini lebih tinggi dariku. Aku akan mundur sekarang dan menunggu adikku datang. Tidak akan terlambat untuk bertindak. Meskipun keluarga Tangnya bukanlah salah satu yang memiliki warisan dari alam surgawi, itu masih tidak kecil. Banyak dari mereka telah datang ke alam surgawi petir kali ini, dan alih-alih berpisah, mereka bersatu. Dia di sini hanya untuk mengamati situasinya. Ekspresi Wang Lin netral dan dia maju selangkah. Dengan satu langkah,
Area sekitar 10.000 kaki dipenuhi dengan energi asal yang kaya. Kecepatannya tidak cepat, tetapi dia dengan tenang berjalan menuju Tang Yanyun selangkah demi selangkah. Ekspresi Tang Yanyun menjadi suram dan dia segera mundur. Pada saat ini, Wang Lin membuka mulutnya dan dengan tenang berkata, "Guntur, saya bukanlah sesuatu yang memenuhi syarat untuk Anda makan." Pada saat dia berbicara, naga hitam di sebelah Tang Yanyun segera mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Guntur memenuhi tubuh mereka dan ledakan datang dari dalam diri mereka. Dalam sekejap, salah satu naga hitam itu meledak. Setelah itu ada 4 ledakan lagi karena 4 naga hitam yang tersisa juga meledak. Di bawah pengaruh kekuatan yang kuat, ekspresi Tang Yanyun sangat berubah. Kedua tangannya membentuk segel dan tanda naga hitam muncul di antara alisnya. Seutas gas hitam keluar dari tubuhnya dan mengelilinginya. Hanya dengan melakukan ini dia bisa melindungi dirinya dari benturan. Saat dia menghirup udara dingin dan keringat dingin keluar dari dahinya, kemarahan membengkak di dalam hatinya. Dia merasa seperti dia tidak menunjukkan permusuhan, dan tidak mungkin pihak lain mendeteksi pikirannya. Namun, sebelum dia sempat bertanya, mata Wang Lin menjadi dingin. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan bisbon tato di punggung tangannya mulai bergerak. Itu bergerak di sepanjang jari Wang Lin dan melesat keluar. Dalam sekejap, tato tulang binatang raksasa muncul di depan Wang Lin dan keempat tanduknya mengeluarkan aura dingin. Saat itu muncul, itu melesat ke arah Tang Yanyun. Tang Yanyun mundur dengan ekspresi suram dan naga hitam itu muncul sekali lagi di antara alisnya dan kabut hitam muncul. Kali ini, bahkan lebih banyak energi asal yang keluar dan kemudian seluruh tanda hitam terbang dari antara alisnya. Ia berubah menjadi naga hitam sebelum ia membuka mulutnya dan tanpa ampun berusaha melahap tulang binatang itu. Naga hitam ini berukuran sekitar 1000 kaki dan memberikan tekanan alami saat muncul. Itu tercakup dalam banyak sisik naga yang memiliki rune dilukis di atasnya. Seolah-olah mencoba melahap dunia, dan fluktuasi energi asal tak berujung datang dari naga hitam. Naga asal, melahap. Setelah Yang Yanyun berteriak, dia mundur tanpa henti. Namun, saat naga hitam itu mencoba melahap, 2 api hantu muncul di 2 rongga mata tulang binatang itu. Saat mereka muncul, seolah-olah tulang binatang itu hidup dan aura jahat tiba-tiba muncul. Aura jahat ini terlalu kuat, tapi hanya muncul sesaat sebelum menghilang tanpa jejak. Semua ini terjadi terlalu cepat. Saat aura jahat menghilang, mata naga hitam itu tiba-tiba terbuka lebar seolah-olah dipenuhi dengan teror. Tubuhnya yang besar membeku dan warna abu-abu mulai menyebar dari ekornya. Hampir dalam sekejap, seluruh tubuhnya menjadi abu-abu. Abu-abu ini adalah warna batu. Naga hitam yang dibentuk oleh mantra ini menjadi patung batu dalam sekejap. Bahkan energi asal di sekitarnya berubah menjadi batu. Naga hitam itu jatuh dari langit dan menghantam tanah dengan keras. Adegan ini sepertinya menyebabkan segalanya berhenti. Semua orang yang dikelilingi tidak bisa membantu tetapi menghirup udara dingin dan tercengang. Ini, harta macam apa ini? Tang Yanyun menatap pecahan patung batu dengan mata penuh teror. Hati para pembudidaya 10.000 kaki jauhnya berdebar-debar seperti orang gila karena mereka tidak percaya apa yang baru saja mereka saksikan. Ketakutan melanda hati mereka seperti badai. Area 10.000 kaki itu seperti binatang buas yang membuat mereka bahkan tidak berani mengambil setengah langkah ke dalam. Semua kultivator langkah pertama ini tidak bisa membantu tetapi mundur selangkah. Seolah-olah jarak 10.000 kaki tidak cukup jauh, dan mereka takut akan terpengaruh. Para kultivator dengan pemikiran akan mendapatkan keuntungan ketika keduanya terluka parah berlumuran keringat dingin dan menyerah pada gagasan itu. Secara khusus, saudara keluarga Zhao diam-diam merasa senang mereka tidak masuk, karena jika mereka masuk, mereka akan mati. 10.000 kaki ini bukan lagi hanya jarak tetapi zona kematian terlarang. Pada saat ini, para pembudidaya ini dengan jelas mengingat penampilan Wang Lin. Wang Lin sekarang tertanam kuat di benak mereka. Wang Lin mengambil langkah maju dan mengangkat tangan kanannya. Dia segera mencabut tulang binatang itu dan berubah kembali menjadi tato di punggung tangan kanannya. Kecepatannya tidak berkurang saat dia mengambil satu langkah dan muncul di hadapan Tang Yanyun. Kedua jarinya dipenuhi dengan energi asal dan dia akan menekannya.
Tubuh Tang Yanyun bergetar dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia berusaha melarikan diri tanpa ragu-ragu, tetapi Wang Lin mendengus dingin. Origin energi yang padat segera menekan dan membuat semua jenis gerakan instan menjadi tidak mungkin. Mantra ini adalah sesuatu yang diciptakan Wang Lin. Dengan menggunakan tekanan energi asal, dia bisa membuat semua mantra gerakan instan tidak berguna. Jari-jarinya mendarat tepat di antara alis Tang Yanyun. Pada saat ini, beberapa sinar cahaya datang dari kejauhan dan suara gemuruh datang dari dalam salah satu sinar cahaya tersebut. Bunuh dia dan kamu akan dimakamkan bersamanya. Wang Lin sedikit mengerutkan kening saat jarinya mendarat dan energi asal mengalir ke tubuh Tang Yanyun, menyebabkannya segera runtuh. Itu berubah menjadi kabut darah, dan bahkan jiwa asalnya runtuh. Setiap pelanggar dalam jarak 10.000 kaki akan mati. Wang Lin berbalik dan berjalan ke lubang gelap. Area 10.000 kaki adalah area terlarangnya. Selama dia ada di sini, tidak ada yang bisa masuk. Wang Lin sekarang memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Pada saat ini, seruan Li Yuan datang dari dalam lubang gelap sebelum sosoknya dengan cepat keluar dari dalam. Setelah dia muncul, dia melihat patung naga hitam yang hancur sebelum dia melihat ke arah Wang Lin dan mengirim pesan akal ilahi. Saudara Su, saya telah mengumpulkan semua harta di dalamnya. Saya juga menemukan jalan rahasia, tapi saya tidak tahu kemana perginya. Sinar cahaya di langit mendarat, menampakkan 4 sosok. Ada pria dan wanita di antara mereka. Salah satu dari mereka sangat tampan, tetapi bibirnya agak tipis dan matanya suram. Jika Seng Honghu ada di sini, dia akan segera mengenalinya sebagai Tang Yanfeng, orang yang mengejek Seng Honghu di gerbang alam surgawi. Area terlarang 10.000 kaki? Kamu pikir kamu siapa? Salah satu pria parubaya di sebelah Tang Yanfeng mencibir dan melangkah ke area terlarang 10.000 kaki. Salah satu pemuda di belakangnya, yang memiliki ekspresi arogan, juga melangkah ke area 10.000 kaki. Tatapan Wang Lin tenang saat dia berbalik dan menatap pria parubaya itu. Mata Li Yuan berbinar dan dia mundur beberapa langkah ke dalam lubang gelap. Tangan kirinya membentuk segel dan kemudian menunjuk di antara alisnya. Garis hitam segera terbang, berubah menjadi batasan, dan mendarat di sekitarnya. Tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi untuk membantu secara langsung, tetapi memberinya cukup waktu untuk menempatkan batasan dan dia dapat memastikan tidak ada orang di luar yang bisa masuk dalam waktu singkat. Hasilnya, dia bisa membuka jalan mundur untuk Wang Lin. Pandangan Wang Lin tidak sama dengan yang dia lihat ke Seng Honghu ketika dia melihat sedikit langkah ketiga. Namun, tatapannya dipenuhi dengan keyakinan karena tingkat kultivasinya, menyegel leluhur darah, dan membunuh 2 pembudidaya ilusori Yin. Ini adalah tatapan yang sepertinya mengandung segalanya. Pria parubaya itu mencibir. Ketika Wang Lin menoleh, tidak hanya dia tidak berhenti, dia mengambil langkah lain. Langkah ini melewati puluhan kaki dan dia langsung menuju ke Wang Lin. Sungguh lelucon, sebenarnya ada seseorang di alam surgawi petir yang berani mengancam orang dengan area terlarang 10.000 kaki. Namun, saat dia berbicara, dia tiba-tiba berhenti karena dia melihat tatapan Wang Lin. Tatapan ini dipenuhi dengan ketenangan yang dingin. Seolah-olah tatapan ini menatap orang mati. Namun, itu sangat berbeda untuk pria parubaya. Tubuhnya tiba-tiba berhenti. Seolah-olah semua yang ada di sekitarnya tiba-tiba menghilang dan hanya tatapan ini yang tersisa. Tidak ada niat membunuh di dalam tatapan itu, hanya ketenangan. Namun, ketenangan itu menyebabkan pikiran pria parubaya itu bergetar. Semua energi asal di dalam tubuhnya diaktifkan seperti orang gila seolah-olah itu adalah satu-satunya cara untuk melawan rasa krisis yang datang dari tatapan itu. Keringat dingin mengucur dari dahinya. Saat tatapan itu mendarat padanya, dia segera merasa seperti dia benar-benar terlihat. Perasaan seperti ini sangat kuat. Pada akhirnya, dia merasa seolah-olah kulitnya telah menghilang dan organ dalam serta jiwa asalnya terbuka sebelum tatapan ini. Selain itu, saat perasaan ini semakin kuat dan kuat, dia merasa seolah-olah jiwa asalnya sedang mengalami perubahan radikal. Seolah-olah jiwanya sedang dihapus dari jiwa asalnya dan sekarang hanya merupakan massa energi asal. Dia tidak pernah memiliki perasaan seperti ini sejak menjadi seorang kultivator. Seolah-olah tubuh dan jiwa asalnya menghilang lapis demi lapis.
Pada akhirnya, dia bahkan memiliki ilusi bahwa dia bahkan tidak bisa merasakan keberadaannya sendiri. Seteguk darah naik ke dadanya, wajahnya dipenuhi dengan kemerahan, dan dia segera batuk seteguk besar darah. Hal ini menyebabkan matanya mendapatkan kembali kejernihannya, tetapi ada ketakutan di dalam matanya. Hanya waktu singkat telah berlalu sejak Wang Lin melihat ke atas dan ketika pria parubaya itu batuk darah. Itu terjadi begitu cepat sehingga tidak ada yang melihat apa yang sebenarnya terjadi. Saat pria parubaya itu mengeluarkan darah, Wang Lin bergerak. Dia dengan tenang mengambil langkah diam-diam, tetapi ekspresi pria parubaya itu segera berubah dan dia mulai mundur tanpa ragu-ragu. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia merasa seperti langkah Wang Lin telah mendarat di jiwa asalnya. Perasaan seperti ini sangat mengguncang pikirannya. Dia berani melangkah maju sebelumnya karena mereka memiliki 4 orang dan Tang Yanfeng ada di sana, jadi dia tidak takut. Namun, saat ini dia merasa seperti sedang menghadapi kultivator korporeal yang kuat sendirian. Seolah-olah dia pasti akan mati jika dia tidak mundur. Ekspresi Wang Lin tenang. Setelah dia mengambil 1 langkah, dia mengangkat kakinya dan mengambil 10 langkah lagi menuju pria parubaya itu. Ekspresi pria parubaya itu memucat. Dia merasa setiap langkah itu seperti guntur, dan pikirannya hampir runtuh. Mundurnya dia hampir tidak berada dalam kendalinya, dia tanpa sadar mundur tanpa henti. Dia bahkan bisa merasakan detak jantungnya menjadi lebih cepat dan lebih intens setiap kali kaki Wang Lin mendarat. Dia merasa hatinya sudah dipenuhi dengan retakan. Setelah 10 langkah, Wang Lin berhenti, mengangkat kakinya, dan mendarat saat dia dengan dingin menatap pria parubaya itu. Ketika langkah itu mendarat, pria parubaya itu mengeluarkan seteguk darah yang besar dan dia dengan cepat mundur seolah-olah dia sudah gila. Dia bahkan tidak menyadari bahwa dia telah mundur melewati area terlarang 10.000 kaki yang ditetapkan oleh Wang Lin. Ketika langkah terakhir Wang Lin mendarat, detak jantungnya telah mencapai batasnya. Hatinya hancur, energi asal di dalam tubuhnya lepas kendali di dalam tubuhnya dan langsung merobek jiwa asalnya. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Mata Tang Yanfeng menjadi sangat berhati-hati. Sejak dia mulai berkultivasi, sangat sedikit orang di levelnya yang membuatnya berhati-hati. Tidak hanya dia berhati-hati, tapi dia sangat terkejut. Meskipun akan mudah baginya untuk membunuh pria parubaya itu, melakukannya hanya dengan sekilas pandang dan 10 langkah itu sulit. Mantra ini membuatnya menghirup udara dingin. Dengan wawasannya, dia secara alami telah melihat bahwa kematian pria parubaya itu berkaitan dengan energi asal. Pengendalian energi asal pihak lain sangat cerdik. Dia telah menggunakan energi asal sekitarnya untuk menekan, menciptakan tekanan, dan akhirnya menghancurkan hati pria parubaya itu. Wanita di sampingnya juga memasang ekspresi muram. Area terlarang 10.000 kaki berada tepat di depannya, tetapi dia tidak berani melangkah maju. Seolah-olah area terlarang 10.000 kaki ini benar-benar tanah kematian. Tatapan Wang Lin menarik diri dari pria parubaya dan beralih ke pemuda yang datang ke daerah terlarang tepat setelah pria parubaya itu. Ekspresi pemuda itu menjadi pucat. Dia bahkan lebih lemah dari pria parubaya. Dia baru saja memasuki tahap ilusi yin dan kultivasinya belum stabil. Ketika dia melihat tatapan Wang Lin, dia mundur dari area 10.000 kaki tanpa ragu-ragu dan berkata, "Senior, tolong jangan salahkan saya. Junior tahu dia melakukan kesalahan. Mulai sekarang, Junior bahkan tidak akan mengambil setengah langkah ke dalam area tersebut. Jika aku melanggar janji, maka hukum aku seperti pria itu sebelumnya." Saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kiri dan energi asalnya diaktifkan. Kelingkingnya segera meledak menjadi kabut darah. Wang Lin memandang pemuda itu dan menarik pandangannya. Pemuda itu menghela nafas lega dan jantungnya berdebar kencang. Dibandingkan dengan kelingkingnya, hidupnya lebih penting. Kegembiraan yang dia miliki saat memasuki tahap ilusori yin semuanya telah menghilang. Dalam hatinya, dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia harus berhati-hati di masa depan. Wang Lin tidak melihat orang lain di luar area 10.000 kaki. Dia berbalik dan berjalan menuju lubang gelap tempat Li Yuan berada. Tepat pada saat ini, Tang Yanfeng tiba-tiba berkata, "Rekan kultivator, tolong tinggalkan nama Anda." Sungguh, suara Wang Lin datang dari dalam lubang gelap.
Kemudian cahaya datang dari formasi dan menutup pintu masuk sepenuhnya. Sumu, aku akan mengingat nama ini. Tang Yanfeng ingin menyerang, tetapi pada akhirnya dia bertahan karena dia masih tidak merasa percaya diri untuk menang. Sumu, semua pembudidaya sekitarnya ingat nama ini juga. Itu adalah sesuatu yang tidak akan mereka lupakan dalam hidup mereka. Su, wanita di samping Tang Yanfeng mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi suram. Wajah Tang Yanfeng tanpa ekspresi saat dia menatap lubang gelap yang disegel dan perlahan berkata, "Kamu juga memikirkannya." Wanita itu mengangguk dan berkata, "Meskipun ada banyak keluarga bernama Su di sistem bintang Alheaven, kebanyakan tidak diketahui. Agar kultivator korporeal yang muncul, dan yang sekuat ini, itu pasti keluarga Su dari planet Donglin. Keturunan planet Donglin sudah lama tidak muncul. Mungkinkah orang ini?" Murid wanita itu menyusut dan dia tidak melanjutkan berbicara. Tang Yanfeng diam-diam merenung. Setelah beberapa saat, dia dengan tenang berkata, "Dia sangat kuat. Bahkan jika dia bukan keturunan planet Donglin, kekuatannya tidak jauh darinya. Keluarga Tang kita harus menghindari memprovokasi dia." Lalu bagaimana dengan dua anggota keluarga yang tewas? Wanita itu memandang Tang Yanfeng. "Jika mereka mati, mereka mati." Ekspresi Tang Yanfeng dingin saat dia berbalik dan pergi. Dia bahkan menyerah pada lubang gelap di bawah formasi. Wanita itu mengangguk dan mengikutinya. Adapun pemuda yang baru saja memasuki tahap ilusori yin, dia dengan cepat mengikutinya juga. Dia mengucapkan selamat kepada dirinya sendiri karena telah membuat keputusan yang tepat sebelumnya. Seseorang yang bahkan bisa membuat tuan muda merasa takut bukanlah seseorang yang bisa aku provokasi. Setelah kelompok Tang Yanfeng pergi, para pembudidaya di sekitarnya mulai ragu-ragu. Meskipun Wang Lin telah memasuki lubang gelap, tidak satupun dari mereka yang berani memasuki area 10.000 kaki. Meski sumber debunya sudah hilang, seakan-akan kawasan ini benar-benar menjadi tanah kematian. Setelah sekian lama, orang-orang ini mundur satu persatu. Pada akhirnya, tidak ada satupun dari mereka yang berani mengambil resiko. Bagaimanapun, pemandangan dari sebelumnya sudah sangat membuat mereka takut. Nama Sumo perlahan menyebar di antara teman-teman mereka saat orang-orang ini pergi. Hanya formasi di tanah yang mengeluarkan cahaya redup. Setelah sekian lama, cahaya itu berangsur-angsur meredup hingga tidak ada reaksi yang tersisa dan itu menjadi formasi mati. Ketika Li Yuan menempatkan formasi ini, dia menghitung bagaimana mencegah orang luar masuk. Pilihan pertamanya secara alami menggunakan formasi mati. Lubang gelap di bawah formasi itu tidak besar, tapi jauh di dalamnya terdapat sebuah lorong. Meskipun gelap, seorang kultivator dapat melihat semuanya dengan jelas. Li Yuan ada di depan dan Wang Lin mengikuti di belakang saat keduanya berjalan menyusuri terowongan. Mata Li Yuan berbinar dan dia berkata sambil berjalan, "Saudara Su, saya dapat memastikan bahwa kita adalah orang pertama yang memasuki tempat ini setelah alam surgawi runtuh. Lihatlah fluktuasi energi spiritual surgawi yang berasal dari dinding. Jika orang lain ada di sini dan terowongan telah dibuka untuk waktu yang lama, semua energi spiritual surgawi ini akan hilang." Wang Lin tidak berbicara, tetapi perasaan menyebar ke depan. Namun, dia tidak menyebarkannya terlalu jauh. Karena ini, bagaimanapun, adalah sisa-sisa surgawi, jadi dia harus berhati-hati. Jika tidak, dia mungkin dengan mudah menyebabkan pembatasan untuk mengaktifkan dan menyerang. Suara Li Yuan dipenuhi dengan keraguan saat dia dengan cepat berkata, "Saudara Su, di dalam lubang gelap sebelumnya, saya menemukan 3 harta, tetapi ada sesuatu yang tidak biasa tentang mereka. Saya akan mengeluarkannya nanti dan kita bisa menganalisisnya." Terowongan ini tidak memiliki jalur percabangan, hanya satu jalan yang menurun. Terowongan ini sepertinya tidak ada habisnya. Mereka berdua telah berjalan lebih dari setengah jam tanpa terlihat akhir. Li Yuan tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Seberapa dalam tempat ini? Mungkinkah tempat ini merupakan fragmen yang tumpang tindih? Dengan keraguan di benaknya, Li Yuan bergerak lebih cepat. Wang Lin mengikutinya setelah itu dan perlahan mengerutkan kening lebih keras. Saat mereka terus bergerak maju, perasaan aneh muncul di dalam hatinya. Ini adalah perasaan seseorang menekan jari mereka di antara alisnya dan menyebabkan rasa sakit yang tidak diketahui muncul di sana. Semakin dalam mereka masuk ke terowongan, semakin kuat perasaan ini.
Setelah setengah dupa waktu, mata Wang Lin menyipit. Dia meraih Li Yuan dan segera berhenti. Li Yuan terkejut saat dia berbalik dan menatap Wang Lin. Wang Lin bertanya, apakah saudara Li memiliki perasaan yang aneh? Li Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak punya perasaan. Apa yang dimaksud dengan Brother Su? Wang Lin merenung sebentar sebelum dia melihat Li Yuan. Tatapannya jatuh di antara alis Li Yuan dan dia tiba-tiba berkata, saudara Li, bubarkan hati yang membatasi di antara alismu. Li Yuan mengangguk. Sumber dari hati yang membatasi ada di antara alisnya. Hati yang membatasi perlahan menghilang, dan saat itu menghilang, Li Yuan segera menjadi pucat. Matanya menjadi galak dan benar-benar merah. Dia menghirup udara dingin dan hati yang membatasi muncul kembali. Baru setelah itu dia bisa tenang. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia berkata, aku merasakannya. Mata Wang Lin bersinar dan perlahan berkata, sepertinya bukan hanya aku yang memiliki perasaan ini. Dengan itu, dia mengangkat jari telunjuk kanannya dan energi asal di tubuhnya melonjak dan dia mulai menggambar. Garis lengkung mulai terbentuk saat jari telunjuk Wang Lin bergerak. Garis-garis ini melepaskan cahaya perak saat Wang Lin terus membentuk simbol. Namun, garis di bagian bawah tetap putus, seolah-olah simbol itu belum lengkap. Wang Lin bertanya, apakah saudara Li mengenali simbol ini? Ini agak familiar. Li Yuan menatap rune itu dan mulai merenung. Setelah sekian lama, dia duduk dan mulai mencari dengan cermat semua simbol yang telah dia pelajari dan lihat. Separuh batang dupa waktu kemudian, Li Yuan mengerutkan kening dan berkata, ada 4 simbol yang serupa. Namun, simbol ini jelas tidak lengkap, jadi tidak mungkin untuk menilai yang mana dari keempatnya. Saudara Su, dari mana Anda mendapatkan simbol ini? Wang Lin tidak menjawab, tetapi perasaan terus menyebar dengan hati-hati. Setelah sekian lama, dia mengangkat tangan kanannya dan melanjutkan menggambar simbol dari ujung yang patah di bagian bawah. Li Yuan menatap simbol itu dan menjadi lebih serius. Pada akhirnya, dia sangat terkejut saat mengenali simbol ini. Wang Lin perlahan berkata, simbol ini dibentuk oleh terowongan tempat kita berada. Saya menyebarkan akal saya di sepanjang jalan dan mampu menggambarnya. Saudara Su berarti seseorang membuat terowongan dalam bentuk simbol ini. Li Yuan berdiri. Tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi untuk menyebarkan akal untuk menutupi terowongan, tetapi dia sama sekali tidak meragukan kata-kata Wang Lin. Saudara Su, ini adalah rune batasan di antara batasan surgawi. Namun, ini adalah rune yang sangat langka yang tidak dapat digunakan dengan sendirinya. Hanya jika digabungkan dengan batasan lain, hal itu akan berpengaruh. Mata Wang Lin berbinar dan dia bertanya, efek apa? Li Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, kecuali kita mencapai ujung terowongan dan melihat bagaimana rune digambar, tidak mungkin untuk menentukan batasan apa ini. Wang Lin diam-diam merenung sejenak saat dia melihat ke lorong di depannya dan berkata, karena itu masalahnya, ayo turun dan lihat. Saat dia berbicara, dia memimpin jalan. Saat Li Yuan mengikuti di belakang, tangan kirinya terus membentuk segel dan dia terus menyimpulkan batasan. Kecepatan mereka kali ini tidak cepat, tetapi mereka tidak berhenti. Saat mereka bergerak maju, perasaan di antara alis Wang Lin menjadi lebih kuat. Ini membuatnya terlihat sangat murung. Setelah setengah jam, mata Wang Lin berbinar. Ketika akal dengan jelas melihat akhir, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan segera bergegas keluar. Ada belokan di depan mereka, dan dia segera berhenti setelah belokan itu. Li Yuan mengikuti di belakangnya. Pada saat ini, dia melihat akhir dengan akal dan mulai merenungkan. Ujung dari bagian ini adalah pusaran setinggi manusia. Itu memancarkan cahaya 5 warna, dan saat berputar, sekelilingnya diselimuti oleh cahaya 5 warna ini. Li Yuan menatap pusaran saat tangan kirinya terus bergerak. Dia tiba-tiba berhenti dan berkata, saudara Su, saya sudah menemukan jawabannya. Komposisi rune ini hanya memiliki satu kegunaan, dan itu adalah penyembuhan. Dan jika aku tidak salah, ini seharusnya tidak menjadi satu-satunya tempat dengan rune seperti itu. Harus ada total 9, dan 9 rune ini membentuk formasi penyembuhan raksasa. Ini bisa dianggap sebagai usaha besar di Thunder Celestial Realm. Saat Li Yuan mengatakan ini, matanya bersinar dan dia menatap Wang Lin. Ada satu hal yang tidak dia katakan.
tapi dia yakin Wang Lin akan bisa mengerti. Wang Lin dengan tenang berkata, formasi penyembuhan. Saudara Li, berarti bahwa di tengah formasi, seseorang telah disembuhkan oleh formasi ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang dikatakan Saudara Su benar. Hanya jawaban ini yang dapat menjelaskan semuanya, meskipun saya tidak tahu apakah benar-benar ada seseorang yang menggunakannya untuk menyembuhkan. Jika ada seseorang, maka itu pasti. Meskipun pusaran ini mengarah ke pusat formasi, itu disegel dari dalam. Namun, saya yakin untuk membukanya. Li Yuan menatap pusaran dan mengungkapkan cahaya aneh di matanya. Dia perlahan melangkah maju dan mengangkat tangan kirinya. Wang Lin mengerutkan kening. Li Yuan bukanlah seseorang yang sembrono, jadi bagaimana dia bisa begitu sembrono? Wang Lin melangkah maju di samping Li Yuan dan menangkapnya. Li Yuan berbalik dan menatap Wang Lin. Cahaya aneh itu muncul di dalam matanya lagi dan dia perlahan berkata, Saudara Su, tidakkah kamu menginginkan mantra surgawi? Apa sumber yang lebih baik untuk mantra surgawi daripada surgawi? Mungkin surgawi itu sangat lemah sekarang dan kita bisa masuk dan menangkap orang itu. Pembatasan terbentuk di tangan kirinya dan dia mendorongnya ke depan. Mata Wang Lin menyipit dan dia langsung menghancurkan batasan itu. Energi asal melonjak dari tangan kanannya ke Li Yuan, menyebabkan dia langsung pingsan. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin berbalik dan melihat pusaran. Dia merenung sejenak sebelum meraih Li Yuan dan perlahan mundur. Tepat setelah dia mundur kurang dari 30 kaki, pusaran tiba-tiba berhenti berputar. Aura suram keluar dan bola mata muncul di tengah pusaran. Pada saat yang sama, suara aneh bergema di benak Wang Lin. Apakah Anda ingin mempelajari mantra surgawi?